Bab 1756. Setelah jam 7 pagi, media pasti akan memberitakan hal ini. Saat itu, pasti akan menyebar ke seluruh Jepang. Jika dalam 24 jam, dia tidak bisa menyelamatkan orang, berita ini pasti akan menyebar ke seluruh dunia. Saat itu, ini bukan hanya menjadi skandal TMPD, tapi juga skandal seluruh Jepang. Jika hukum dan ketertiban di Jepang begitu buruk, pembunuhnya sangat kejam, dan sangat tangguh, siapa yang berani datang ke Tokyo di masa depan? Bukan hanya orang kaya dan pengusaha yang tidak berani datang, tetapi para politisi dari berbagai negara akan takut untuk datang. Tapi Tokyo adalah ibu kota Jepang. Jika skandal ini menyebar ke seluruh dunia, pasti akan menjerumuskan seluruh Jepang ke dalam dilema diplomatik. Jadi dia langsung bertanya kepada bawahannya, apakah ada hasil otopsi yang rinci? Kepala dokter forensik yang bertanggung jawab atas otopsi segera melapor kepada komisaris TMPD dan ZNN, setelah otopsi kami, ditemukan bahwa lebih dari selusin rombongan Su yang meninggal karena keracunan, tanpa kecuali, semuanya keracunan sarin, dan itu ditemukan bahwa mereka semua meninggal karena keracunan sarin cair. ZNN mengerutkan kening, gas sarin cair, apa maksudmu? Dokter forensik buru-buru menjelaskan, gas sarin adalah cairan berminyak yang tidak berwarna pada suhu kamar, seperti gliserin. Ketika digunakan dalam perang, itu meledak membentuk area aerosol yang luas. Apakah itu bernapas atau kontak kulit, itu akan menyebabkan keracunan. Tapi pembunuh kali ini pasti tidak ingin membuat ledakan besar, jadi dia menggunakan pembawa mirip jarum suntik untuk menyuntikkan sekitar 30 mg gas sarin cair, dan memproyeksikannya pada korban pada jarak tertentu untuk membuat korban menderita. Orang mati karena racun. Kepala TMPD buru-buru bertanya, artinya, panah ninja itu benar-benar belum digunakan? Benar. Kepala Kepolisian Metropolitan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya kepada ZNN, Mr. Su, kamu mengatakan bahwa orang di balik insiden ini adalah musuh keluarga Su. ZNN berkata dengan wajah hijau, saya tidak peduli musuh siapa saya hanya tahu bahwa putra dan putri saya diculik di Tokyo. Kau harus mengembalikannya padaku tanpa cedera. Kepala TMPD sangat tidak berdaya, dan buru-buru mengatur, pertama, terus tingkatkan pencarian, dan jangan lepaskan lokasi, kendaraan, dan orang yang mencurigakan. Kedua, lepaskan Takehiko dan Takahashi, lalu pantau mereka dengan cermat. Apa yang mereka lakukan? Lihat apakah Anda dapat menemukan petunjuk. Machi Takahashi di ruang interogasi, ketika dia mendengar bahwa mereka membiarkannya pulang, buru-buru bertanya, akhir-akhir ini tidak terlalu damai, bisakah kamu membiarkan saya tinggal di TMPD? Petugas polisi yang menangani kasus tersebut berkata dengan marah, kamu menggunakan TMPD sebagai hotel? Cepat keluar, kalau tidak kita akan kesulitan. Takahashi benar-benar tidak berdaya, jadi dia pulang dari TMPD di bawah pengawalan beberapa pengawal. Dalam perjalanannya, Machi Takahashi merasa khawatir. Dia takut seseorang akan menyakitinya, dan Tenlin serta mereka bertiga belum ada. Jika sesuatu terjadi, dia takut dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jadi, dia langsung menelepon Tenlin. Namun, tidak ada yang menjawab beberapa panggilan yang dia lakukan, yang membuatnya semakin gugup. Apa yang sedang terjadi? Setelah beberapa jam, sudah waktunya kembali ke Tokyo dari Osaka? Mengapa saya tidak bisa melalui telepon? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan kesal, dan membuat beberapa panggilan lagi kedua saudara laki-laki Tenlin, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa lewat. Saat ini, dia sudah samar-samar menyadari sesuatu yang buruk di hatinya. Mungkinkah Tenlin dan mereka bertiga, seperti saudara laki-laki keempat mereka, semuanya dibunuh oleh para ninja misterius itu? Pada saat ini, pengurus rumah tangga menelepon, dan begitu dia datang dia buru-buru berkata, Presiden, ada orang misterius tadi. Dia bilang dia mengirimimu hadiah yang bagus. Takahashi bertanya dengan ngeri, hadiah yang bagus? Hadiah macam apa? Truk. Bab 1757. Truk? Apa yang terjadi? Kepala pelayan itu buru-buru berkata, pihak lain mengemudikan truk ke pintu villa, mengatakan bahwa itu adalah hadiah untukmu di dalam mobil. Bagaimana dengan orang lain? Aku mendengarnya melalui interkom di bel pintu di pintu. Saat saya keluar, orang-orang sudah menghilang, tapi mobilnya masih. Takahashi menggigil saat mendengar ini. Siapa yang akan menggunakan truk untuk memberi hadiah?
Tinggalkan truk di depan pintu Anda. Apalagi, ini masih dalam periode waktu yang sensitif. Memikirkan hal ini, dia bertanya dengan gugup, sudahkah kamu membukanya untuk melihat apa yang ada di dalamnya? Kepala pelayan berkata, tidak, saya ingin menunggu sampai Anda kembali sebelum membukanya. Takahashi berseru, panggil polisi. Panggil polisi. Mungkin ada bom di dalam mobil. Pengurus rumah dengan tergesa-gesa berkata, Tuanku, kami telah melakukan tes bahan peledak dan bahan beracun dan tidak ada kelainan yang ditemukan. Tidak ada yang abnormal. Machi Takahashi menghela nafas lega saat mendengar ini. Dalam keadaan normal, jika Anda ingin menggunakan sesuatu untuk menyakiti orang, itu tidak lebih dari bom dan racun. Karena tidak ada yang abnormal setelah deteksi, seharusnya tidak ada masalah. Peralatan yang digunakan di rumah untuk mendeteksi bahan peledak dan zat beracun sama dengan yang digunakan di bandara dan bea cukai. Tingkat akurasinya sangat tinggi. Jika ada zat seperti itu, sangat tidak mungkin untuk menyembunyikannya. Memikirkan hal ini, dia berkata, saya akan kembali dalam beberapa menit, tunggu saya. Setelah menutup telepon, Takahashi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok pelipisnya, dan seluruh tubuhnya sedikit lelah. Dari kemarin hingga hari ini, Tokyo sangat kacau sehingga dia sedikit gugup. 10 menit kemudian, Machi Takahashi kembali ke vilanya. Perbedaan terbesar antara Jepang dan Cina adalah banyak rumah yang tidak dibangun oleh pengembang, tetapi dibangun oleh pemilik rumah. Ini sangat mirip dengan Cina beberapa dekade lalu. Baik kaya atau miskin, mereka membeli tanah dan membangun rumah sendiri. Karenanya, di Jepang, konsep komunitas dan apartemen sangat sedikit. Rumah besar Machi Takahashi, tidak jauh dari Istana Kekaisaran Jepang, memiliki lokasi yang sangat bagus dan area yang luas. Ketika dia sampai di depan pintu rumahnya, dia melihat sebuah truk beku diparkir di pinggir jalan. Kepala pelayan itu berlari untuk membukakan pintu untuknya saat ini, dan berkata dengan hormat, Mr. Presiden, ini mobilnya. Pintunya terkunci dan mesin tidak dimatikan. Freezer di bagian belakang masih mendingin. Takahashi menyentuh dagunya dan tidak bisa membantu tetapi menampar bibirnya, siapa yang akan menyampaikan ini? Maukah Anda memberi saya es krim untuk musim dingin yang besar? Eiki, dengan tangan di gips, juga didukung oleh pelayan. Dia berjalan keluar dari gerbang mewah dengan mata mengantuk. Dia melihat Machi Takahashi dan mobil yang membeku masih beroperasi, dan bertanya dengan heran, Ayah, apa yang terjadi? Machi Takahashi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak tahu yang mana itu. Dia mengendarai mobil seperti itu dan mengatakan itu adalah hadiah untuk saya. Eiki mengerutkan kening dan bertanya, bukankah ini mobil pengiriman makanan laut? Kemarin, saya memesan tuna sirip biru kualitas terbaik. Mereka bilang itu akan dikirim dalam 2 hari. Pengurus rumah tangga dengan tergesa-gesa berkata, Tuan, orang yang baru saja mengirimkannya berkata bahwa itu adalah hadiah untuk guru, bukan untuk Anda. Eiki berkata, mungkin itu kesalahan. Bagaimana dengan pengirimnya? Ran? Aneh, Eiki berseru, mengapa dia meninggalkan mobilnya saat memberikan sesuatu? Alis Takahashi berkerut, selalu terasa sedikit aneh. Pengurus rumah tangga berkata saat ini, Tuanku, kami telah memeriksa dengan peralatan. Seharusnya tidak ada bahaya. Apakah Anda ingin membuka freezer? Bab 1758. Machi Takahashi merenung sejenak, lalu mengangguk lembut, buka dan lihat obat apa yang dijual di labu. Kepala pelayan segera memerintahkan kedua pelayan itu, kalian berdua, pergi dan buka pintu freezer. Keduanya segera melangkah maju dan membuka kunci pintu freezer satu persatu. Ketika hendak dibuka, Machi Takahashi mundur beberapa langkah tanpa sadar. Sarafnya agak sensitif hari ini, dan dia selalu merasa bahwa dunia ini penuh dengan keanehan. Pintu terbuka ke kiri dan kanan, dan semburan kabut putih menyembur keluar dari dalam. Cuaca di Tokyo akhir-akhir ini lembab dan suhunya sedikit lebih hangat. Suhu saat ini sekitar 3 atau 4 derajat di atas 0, tetapi suhu di dalam mobil berpendingin lebih rendah dari 20 derajat di bawah 0, jadi uap air jenis ini akan menjadi dingin. Kabut dihasilkan. Semua orang mengamati kabut perlahan menghilang. Setelah kabut perlahan menghilang, hal-hal di dalam gerbong akhirnya muncul di depan semua orang. Tetapi ketika semua orang melihat ke atas, semua orang langsung ketakutan dan berteriak serempak. Di dalam gerbong, ada 4 patung es berbentuk manusia yang berdiri dengan rapi.
Apalagi keempat patung es ini persis Tenglin yang dibekukan menjadi es loli, dan ketiga juniornya. Dan bentuk keempat orang ini juga aneh. Seseorang menelan kakinya sendiri ke belakang, dan seluruh orang itu berdiri di dalam gerbong. Keseluruhannya adalah bentuk independen dari ayam jago emas. Ini adalah Tenglin Qingtian pertama yang terbunuh oleh Charlie. Ada juga dua orang berdiri dengan tangan merangkul satu sama lain, dan mereka adalah yang kedua dan ketiga. Adapun Tenglin, ia memiliki satu tangan di pinggulnya, dan tangan lainnya mengarahkan jari tengahnya keluar mobil. Bentuk keempat orang ini, kecuali bahwa Tenglin Qingtian berada dalam wujud pada saat kematian, tiga lainnya dibuat oleh anak buah Ishak sebagai model plastik setelah dibekukan. Untuk menstabilkan bentuknya, dia menuangkan air ke orang-orang. Setelah air membeku menjadi es, mereka memperkuat bentuknya sepenuhnya. Lalu ada pemandangan aneh di depan semua orang. Eiki mendekat, dan ketika dia menoleh, dia berteriak ketakutan, "Ah! Ini, apakah ini orang sungguhan atau patung lilin?" Saraf Takahashi sudah hancur, dan tiba-tiba melihat keempat orang kepercayaannya membeku menjadi es loli, kaki mereka roboh di tanah, dan dia berteriak ketakutan, "Panggil polisi! Panggil polisi!" Tepat pada saat pengurus rumah hendak mengeluarkan ponselnya untuk menelepon, beberapa mobil polisi tiba-tiba muncul dan memblokir pintu. Awalnya, mereka mengikuti Machi Takahashi secara diam-diam, ingin melihat apakah dia dan hilangnya saudara-saudara keluarga Su memiliki kesamaan, tetapi mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka hanya mengikuti Machi Takahashi ke pintunya, dan Machi Takahashi menerima 4 es pribadi loli. Inspektur TMPD yang memimpin tim maju dengan wajah hitam dan secara pribadi masuk ke freezer untuk diperiksa. Kemudian dia bergumam dengan sedikit panik, itu adalah orang yang hidup, DMN. Orang yang hidup benar-benar besar. 4 orang besar yang hidup. Apakah ini DMN Tokyo tempat saya tinggal selama lebih dari 30 tahun? Segala sesuatu di depanku terlalu ajaib. Petugas polisi berikut bertanya dengan heran, "Inspektur, apakah keempat orang ini masih hidup?" Inspektur itu memarahi, "Hidup seperti ibumu. Apakah mereka tidak membeku menjadi es loli jika Anda bisa melihatnya?" Petugas polisi itu penuh dengan keluhan, "Anda baru saja mengatakan bahwa ada 4 orang besar yang masih hidup." Inspektur menyeka keringat dinginnya dan berkata, "Ini adalah patung es yang terbuat dari 4 orang besar yang hidup. Cepat, hubungi dokter forensik untuk datang ke otopsi." Setelah berbicara, dia berjalan ke wajah pucat Machi Takahashi yang duduk di tanah, berjongkok, dan bertanya dengan sangat serius, "Mr. Takahashi, apakah keempat orang ini adalah bawahanmu?" Takahashi mengangguk dan bergumam, "Mereka semua adalah anggota keluarga Tenglin." Keluarga Tenglin. Inspektur itu berseru dan berseru, "Keluarga Tenglin, salah satu dari 4 keluarga ninjutsu terbaik?" "Ya." Takahashi menelan ludahnya dan berkata dengan gugup, "Yang pertama adalah putra tertua dari keluarga Tenglin, kepala keluarga saat ini, Tenglin Sensei." Hati detektif itu bergetar ketakutan, Tenglin bisa dianggap sebagai salah satu ninja top kami di Jepang. Bahkan dia meninggal dengan sangat menyedihkan, siapa yang membuatmu tersinggung? Machi Takahashi menyaksikan Tenglin memberi isyarat dengan jari tengahnya, menangis putus asa, "Bagaimana aku bisa tahu?" Bab 1759. Inspektur melihat ekspresi bingung Takahashi, dan buru-buru berkata, "Ingat baik-baik, apakah Anda menyinggung seseorang? Secara umum, kecuali ada kebencian yang mendalam, siapa yang akan menargetkan Anda seperti ini?" Setelah itu, inspektur itu mengingatkan, "Pikirkanlah, apakah ada yang ingin membunuh Anda, atau Anda ingin membunuh siapa?" Hal pertama yang dipikirkan Takahashi adalah Charlie. Namun segera dia menyangkal ide ini di dalam hatinya. Setelah Tenglin Qingtian menghilang tanpa alasan, Tenglin Sensei pernah menguping Charlie dan mendapat pesan bahwa bukan Charlie yang membunuh Tenglin Qingtian, tetapi sekelompok ninja lain. Saat itu, Tenglin berspekulasi bahwa itu adalah ninja Koka yang setia kepada keluarga itu. Namun, dia tidak memberitahu TMPD soal ini. Sebab, ia merasa apa yang dikatakannya kepada TMPD tidak ada artinya, karena tidak ada bukti langsung atas kejadian tersebut, dan semuanya hanya tebakan oleh Tenglin selama hidupnya. Menurut saya, 80%-nya adalah keluarga itu di belakang layar, tapi di mata polisi, lawannya mungkin Ninja Koga, tapi bisa juga Iga Ninja, Saga Ninja, atau Ninja Loki lainnya. Keluarga. Bagaimanapun, ninja Jepang memiliki sejarah panjang dan banyak sekolah.
Sama seperti seni bela diri Tiongkok, seni bela diri Tiongkok memiliki berbagai macam seni bela diri sejak zaman kuno, dan ada banyak seni bela diri yang dapat dinamai Shaolin, Wudang, Kunlun, Mei, Huashan, Kongtong. Sekolah kecil dan menengah tak dikenal berikut ini tak terhitung banyaknya. Hal yang sama juga terjadi di Jepang. Selain 4 keluarga ninja terkenal, ada keluarga kecil dan sekte yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak membiarkan TMPD ikut campur, dan membalas dendam pada Takehiko sendiri. Tak lama kemudian, dokter forensik tiba di tempat kejadian. Mereka mengangkut keempat mayat keras itu kembali ke Departemen Forensik TMPD. Mayat seperti itu setidaknya harus benar-benar dicairkan sebelum dibedah. Di saat yang sama, berita 4 kematian aneh Tenglin juga dilaporkan ke puncak TMPD, membuat seluruh TMPD kaget. Direktur TMPD hampir pingsan. Zifei dan Xiu diculik tanpa petunjuk, dan insiden sebesar itu terjadi dalam sekejap. 4 ninja hebat juga terbunuh, ini hanyalah gelombang kerusuhan. Tokyo juga tiba-tiba berubah dari kota internasional yang modis menjadi kota yang asing dan penuh dosa. Namun, baru saat itu TMPD putus asa dan menggali 3 kaki di Tokyo. Kakak dan adik Zifei dan Xiu diam-diam telah dikirim ke Kyoto, ratusan kilometer jauhnya. Menurut rencana Matsumoto, dia menginginkan anak-anak keluarga Su mati di kediaman itu. Ketika saatnya tiba, keluarga itu tidak akan punya jawaban. Bagaimanapun, Takehiko bukanlah seorang konselor, tetapi juga memiliki kekuatan yang kuat. Saat itu, dia tahu bahwa dia sedang disalahkan, dan dia pasti akan menganggap pria di balik layar itu sebagai Machi Takahashi. Dengan cara ini, Takehiko itu pasti akan bertarung sampai mati dengan Machi Takahashi. Tidak butuh waktu lama bagi 2 keluarga teratas Jepang untuk menderita dan bahkan menghilang sama sekali. Pada saat itu, keluarga Matsumoto dapat memperoleh semua keuntungan, dan kemudian sebagai satu-satunya kolaborator opsional dari keluarga Su, mereka dapat bekerja sama dengan keluarga Su untuk lebih memperkuat kekuatan mereka sendiri. Charlie bangun pagi-pagi sekali hari ini. Aplikasi perakiraan cuaca memunculkan pengingat bahwa mulai siang ini, hingga malam, akan ada badai salju di Kyoto dan Osaka. Dia pertama kali pergi ke jalur produksi Kobayashi Pharmaceutical dengan Liang. Sore harinya, dia meminta sebuah mobil kepada Ishak dan berencana untuk pergi ke Kyoto sendirian. Ishak tidak tahu kemana dia pergi. Melihat bahwa salju telah turun dan salju semakin membesar, dia buru-buru mengingatkannya, "Tuan, ada badai salju hari ini. Mengemudi dalam cuaca seperti ini terlalu berbahaya. Jika Anda tidak memiliki sesuatu yang penting, jangan keluar lagi." Bab 1760. Charlie melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir. Aku punya urusan pribadi, dan aku akan kembali setelah selesai." Ishak bertanya, "Apakah di Osaka? Apakah Anda ingin saya mengatur seseorang untuk menemani Anda?" "Tidak dibutuhkan." Charlie tidak mengatakan kemana dia pergi, dan dia tidak ingin mengatakannya. Dia tidak tahu mengapa, dia terus memikirkan Nanako dalam benaknya, mungkin karena simpati untuk gadis itu, atau karena kagum, atau karena emosi lain, Charlie tidak bisa memahaminya, dan dia tidak mau untuk tetap merindukannya. Sekarang dia hanya ingin pergi ke Kyoto untuk melihat Nanako secara langsung, dan melihat lukanya. Bagaimanapun, jika lukanya sembuh, dia bisa kembali dengan ketenangan pikiran. Ishak melihat bahwa Charlie tidak mau mengungkapkan keberadaannya, jadi dia tidak memaksa, tapi menyuruhnya mengemudi dengan hati-hati. Jika salju terlalu lebat, tunggu hingga salju berhenti sebelum mengemudi. Charlie menerimanya, dan kemudian pergi sendiri. Osaka sangat dekat dengan Kyoto, dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk berkendara. Saat dia sampai di Kyoto, langit sudah gelap. Salju semakin membesar, hampir seperti bulu angsa. Charlie tidak tahu di mana rumah keluarga itu berada, jadi dia pergi ke restoran Cina untuk makan semangkuk ramen Cina. Saat check out, dia bertanya kepada bosnya, "Bos, apa kamu tahu di mana rumah keluarga itu?" Pihak lainnya tersenyum dan berkata, "Kediaman keluarga itu terletak di sebelah Kastil Nijo. Ini mencakup area yang luas dan mudah ditemukan. Ada sebuah plakat di depan pintu masuk, yaitu itu." Charlie mengangguk, berterima kasih padanya, lalu keluar dari restoran.
Kastil Nijo adalah tempat pemandangan terkenal di Kyoto, jadi Anda bisa mencarinya langsung di peta, dan jaraknya hanya 2 kilometer dari Charlie. Setelah melihatnya beberapa menit, Charlie yang duduk di dalam mobil ragu-ragu sejenak. Dia belum tahu bagaimana cara bertemu Nanako. Ketika dia tiba di rumah keluarga itu, haruskah dia mengetuk pintu untuk melihatnya? Tidak pantas. Bagaimanapun, 4-5 miliar Takehiko masih di tangannya sendiri. Jika bawahannya melaporkan Takehiko, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya bertemu dengan Nanako. Lalu apa yang harus dia lakukan? Apakah Anda ingin menyelinap sendiri? Mungkin hanya ada satu cara yang cocok. Memikirkan hal ini, Charlie menyalakan mobil, mengikuti navigasi, dan sampai di sekitar Kastil Nijo. Benar saja, dia melihat rumah keluarga itu tidak jauh dari Kastil Nijo. Rumah keluarga itu mencakup area yang luas. Dari luar, separuh areal ditanami pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Bangunan-bangunan tersebut juga merupakan bangunan kayu kuno bergaya Jepang yang memadukan unsur arsitektur Tiongkok yang kuat. Anda bisa mengetahui usianya secara sekilas. Jadi sudah lama sekali. Karena ada parit kuno di sekitar kediaman keluarga itu, dan 2 jembatan yang masuk dan keluar adalah milik wilayah pribadi, Charlie memarkir mobilnya di pinggir jalan tidak jauh dari sana, lalu menerobos salju tebal dan menyelinap di kegelapan. Ke kediaman keluarga itu. Saat ini, Nanako baru saja selesai berendam di pemandian air panas. Karena hari ini akhirnya menantikan hujan salju yang telah lama ditunggu-tunggu, dan itu adalah hujan salju lebat, Nanako menyapu kabut di hatinya, dan dia dalam suasana hati yang sangat baik. Dia meminta pelayannya untuk membantunya mengenakan kimono indah yang tak terlukiskan, dan kemudian dengan anggun melingkarkan rambut panjangnya dan memasukkan jepit rambut favoritnya. Setelah itu, sambil mendorong kursi roda, dia sampai di halaman kecil untuk menikmati salju dengan sangat gembira. Tempat tinggal keluarga itu meliputi area yang luas, dan terdapat beberapa halaman besar dan kecil. Halaman tempat Nanako berada di tempat yang paling terpencil dan paling tenang. Salju turun dengan lebat, dan segera lapisan salju putih jatuh di atas kepalanya, dan Nanako memandangi salju yang berterbangan di langit, melompat kegirangan seperti anak kecil. Setelah beberapa saat, dia melihat ke langit dan berkata dalam hatinya dengan saleh, tidak tahu apa yang Guru Wade lakukan saat ini. Tidak tahu apakah sekarang turun salju di Aurous Hill? Tidak tahu apakah dia akan memikirkan saya.